mulut kandang. Ini yang tadi kita racik, cukup taburin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam branding dan salam lestari. Dan salam untuk semua teman-teman pecinta ciblek ataupun pecinta kicau mania ya. Nah, di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjawab satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Ada yang bertanya sama saya tentang berapa lama burung yang akan bertelur setelah proses penjodohan dan dimasukkan ke kandang ternak. Ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Untuk menjawab pertanyaan itu pastinya saya juga tidak tahu ya. Mengapa tidak tahu walaupun saya mungkin sudah beberapa kali menjodohkan? Semua bertelur tidak gimana ya maksudnya, tidak menepati waktu yang sama. Mungkin misalkan ada yang bertelur menginjak 1,5 bulan, ada yang bertelur menginjak 2 bulan, ada yang bertelur menginjak 3 bulan. Nah, untuk itu kenapa burung bisa berbeda-beda? Itu bukan dari segi kandang ataupun apanya ya. Yang penting sih menurut saya itu burung itu nyaman di kandang ternak. Burung itu enak, gak terganggu, pakan selalu terpenuhi. Nah, untuk burung yang baru masuk ke kandang ternak, pakan yang bagus apa sih? Pakan yang bagus itu berseling-seling ya, bergantian. Misalkan hari ini kita menunya nih ulat kandang, besok kita menunya ulat Hongkong, besoknya lagi menunya krotok misalkan. Dan untuk misalkan jangkrik ya selang-seling aja, mau sehari misalkan 2 jenis nggak apa-apa, itu sampai burung bertelur. Nah, untuk penanganan burung yang sudah bertelur ada di video saya, bisa dicari. Dan ada juga yang bertanya, apakah bisa dipercepat untuk burung yang sudah masuk kandang ternak agar cepat bertelur? Ya sebenarnya sih kita cuman bisa gimana ya maksudnya, bisa mengakali ya, mengakalinya dengan cara bagaimana? Dengan cara pemberian suplemen tertentu. Nah, kali ini saya ingin beritahu sama teman-teman apa saja suplemen yang saya gunakan. Bukan suplemen yang orang-orang gunakan tentunya ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang yang gunakan apa dan bagaimana cara pemberiannya. Nah, untuk pemula kan pasti nih, Om, saya kalau misalkan kasih suplemen takut kebanyakan ataupun misalkan takut nantinya OD. Kalau misalkan yang belum tahu, di sini saya punya caranya. Nah, sebelum saya memperlihatkan suplemen-suplemen yang saya gunakan, di sini akan saya perjelaskan dulu burung
jika sudah di kandang ternak dan dia sudah akur, itu sudah modal utama dalam branding. Burung yang berjodoh bukan berarti harus tidur bareng berempetan. Contohnya saya punya satu burung, bukan satu sih sebenarnya, ada dua burung yang di kandang ternak saya itu. Dari pertama saya masukkan ke kandang ternak ataupun di kandang sangkar kotak ya, dia nggak pernah tidur bareng. Tapi dia sudah produksi berkali-kali. Dan bahkan kemarin saya memanen 4 anakan dari indukan yang tidurnya nggak pernah bareng. Kalau ada yang penasaran bisa lihat di Facebook saya, itu anakannya yang saya post. Dia pertama bertelur itu jong. Memang pertama bertelur dia langsung 4, tapi jong semua. Nah, di situ jangan mematahkan semangat untuk semua teman-teman. Itu buat motivasi, bukan buat motivasi sih, buat teman-teman itu harus senang. Walaupun burung tidak gimana ya? Maksudnya tidak, anaknya itu tidak mentas. Karena jika sudah burung bertelur, artinya burung sudah nyaman. Tidak akan lama bagi burung yang sudah bertelur untuk bertelur kembali, mengulang kembali bertelur. Tinggal bagaimana kita mengakalinya agar si telur itu tidak infertil atau telur itu isi ya. Telur bisa selamat sampai menetas. Di sini saya punya jawabannya. Nah, untuk burung yang sudah bertelur dan misalkan ataupun cindilan yang sudah diangkat, kasih pakan prasman kayak video saya yang ada di daftar video saya ya. Mungkin kalau saya nggak lupa, bahkan saya sertakan di kolom deskripsi ini. Aduh, saya lupa ya, maklumlah, cuman orang kampung ya, orang kampung yang ingin berbagi pengalaman. Sebenarnya sih saya udah pernah memberitahu suplemen ini, cuman mungkin metode pemberiannya cuman saya artikan dalam takarannya segini, ini segini. Nah, untuk sekarang saya praktekkan untuk pemula nih, pasti sangat membantu. Pertama, saya tunjukkan suplemen yang yang sering saya gunakan, bukan akan saya gunakan. Ya, eng stimulan itu apa? Bisa dilihat di sini. Ini obat ayam bertelur, buat perangsang telur, teman. Ini itu udah dipakai banyak peternak ayam, bukan peternak burung. Cuman saya di sini sih selengean orangnya. Obat ayam saya pakai ke burung. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman pengen selengean kayak saya, bisa coba video ini. Saya bukan bisa coba video ini. Kalau coba video ini gimana cobanya? Coba suplemen yang saya pakai. Saya mungkin bisa perjelaskan ya di sini. Setiap komposisi mengandung probiotik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, ya dan sebagainya ya. Banyak vitamin di sini tercantum. Jadi burung nggak bakalan kekurangan vitamin. Nah, untuk indikasinya
ini berguna untuk mempercepat tercapainya produksi telur yang maksimal. Jika si burung sudah punya mungkin dari nenek moyang ataupun kakek moyangnya dia suka bertelur 4, mungkin bisa terdongkrak sama suplemen ini. Ya teman-teman pasti senang ya, telur ada 5 ataupun ada 4, netas semua, wah punya rezeki lebih lah intinya. Mencegah penurunan produksi telur sewaktu ayam, di sini memang obat ayam ya, ayam terangsang penyakit, stres karena vaksinasi, perubahan cuaca. Mungkin kalau di burung itu perubahan cuaca, karena apalagi kalau sekarang ini saya sedang bikin video di kampung saya ini, sedang cuacanya itu sedang tidak bagus ya, cuaca hujannya itu ya nggak bisa dibaca ya. Bahkan kemarin saya sempat teledor, saya nggak kasih vitamin ke burung-burung saya, alhasil telur infertil ya. Mungkin keteledoran saya itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman. Ternyata setelah saya kasih lagi vitamin, alhamdulillah burung sehat sampai saya panen, dan sekarang pun burung masih sehat. Sindilan pun sangat aktif karena mungkin vitaminnya sudah terpenuhi ya oleh indukan. Nah, di sini juga ada indikasinya lagi nih, mempercepat proses penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Jadi ini sangat bagus untuk suplemen peternak. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena ini sudah sangat banyak dipakai untuk peternak ya. Ya mungkin kalau peternak burung saya nggak tahu juga. Kalau peternak ayam sih pakainya kayak gini semua. Jadi nanti saya akan sertakan di video ini cara memberikan obat ini dan takarannya. Nah, untuk yang kedua, apa yang diperlukan untuk burung agar selalu produksi dengan baik? Tentu tidak lepas dari vitaminnya, karena kalau misalkan burung di dalam kandang itu vitaminnya ya kita yang memenuhi. Burung itu tidak bisa mencari sendiri, karena burung cuman bisa memakan apa yang kita beri, bukan memakan apa yang dia mau. Kalau di alam bebas sih dia bisa mencari sesuai kebutuhan dia, cuman kalau misalkan di dalam kandang ternak itu kita yang memenuhi kebutuhan dia. Nah, yang tahu ini apa? Ini obat terlarang. Sebenarnya sih ini obat buat ibu hamil. Ya sebenarnya ada juga obat buat ayam juga ya. Cuman saya nyari gampang yang simpelnya aja. Ini obat kalsium yang kalau misalkan kita icip-icip itu rasanya agak anget-anget, nggak ada pahitnya. Saya pernah nyobain soalnya pengen tahu rasanya sebelum saya kasih ke burung. Nanti takarannya pun ada, saya kasih tahu lagi cara pemberiannya gimana. Dan obat dua ini kalau dicampur secara bareng itu nggak ada efeknya. Itu bisa dicampur-campur sama obat lain juga. Dan saya selalu tidak lepas dari ini. Pitaci.
obat ayam lagi katanya. Ya memang kalau saya caranya ya gini, obatnya kebanyakan obat ayam. Kalau ayam itu udah banyak terbukti ya. Kalau waktu dulu ini udah beberapa tahun banyak yang pakai. Kalau misalkan kita baca dari ininya itu, indikasinya memperkecil angka kematian. Ya vitaminnya sebenarnya kayaknya sama kayak ini. Dia sama. Jadi kalau obat ini nggak perlu dicampur bareng sama ini, soalnya kandungan vitamin yang ada di sini itu udah ada di sini, kandungan vitamin yang di sini udah ada di sini. Cuman mungkin kandungan vitamin untuk merangsang telurnya di sini nggak ada. Ini obat untuk kesehatan. Nah, untuk sekali-kali ataupun misalkan pemakaian seminggu 2 kali, bukan seminggu, sebulan 2 kali, 2 minggu sekali ya, saya selalu memberikan ini. Ini obat orang ganti, bukan ayam doang. Apa biar komplek. Saya berikan sebagaimana ya, sepotong itu untuk berapa burung, semuanya burung. Maaf ada gempa dikit. Untuk semua cindilan saya, bukan cindilan, burung ternakan saya, karena saya campurnya itu di pakan. Jadi satu kali saya kasih di pakan, saya kasih pakan burung-burung saya yang di kandang, jadi semuanya makan bareng. Jadi dosis nggak akan terlalu banyak, walaupun misalkan dia makan banyak, tetap dosisnya itu nggak bakalan tinggi. Nah, untuk mempercepat, mungkin di sini ada teman yang masih bingung, bisa bertanya lagi sama saya. Saya akan selalu terbuka dan selalu menjawab semua pertanyaan teman-teman. Dan jika pertanyaannya mungkin agak sedikit lambat, bukan pertanyaan, jawabannya agak sedikit lambat, mohon dimaklum, karena saya tidak selalu on dan saya tidak selalu punya kuota ya, karena belum ada yang modalin, kuotanya masih beli sendiri. Nah, di sini juga ada bacaannya di bawah sini, obat hanya untuk hewan. Ya nggak mungkin lah, nenek pengen beranak minum ini ya, bisa keluarnya telur nanti bukan anak. Nah, untuk mempercepat saya perlihatkan cara pemberiannya. Dan untuk penanganan berikutnya mungkin saya akan tampilkan di video-video berikutnya lagi ya. Yuk kita lihat cara penanganan saya, bagaimana nih cara memberikan vitamin ini, suplemen ini. Jadi saya nggak bosan-bosannya ya, ini untuk teman-teman yang baru branding, itu sangat bagus untuk merangsang telur dan agar telur tidak infertil. Ini juga sangat bagus. Kalau misalkan nggak ada ini, bisa pakai tulang sotong. Sebenarnya tulang sotong juga bagus. Kalau tulang sotong nyampurnya di ini kroto. Cuman sayangnya burung saya itu yang di kandang ternak nggak begitu doyan kroto ya. Hasil saya pakainya obat ini kalsium biasa mah juga sih, agak asal takarannya cukup, saya kira ya bagus juga. Ya kelamaan nanti teman-teman bosan lihat video saya. Ya cara pemberian pakannya yuk.
bukan ke cara pemberian pakan sih, cara penakarannya ini. Untuk janji saya yang tadi, bagaimana cara menakar dosisnya ataupun memberikan vitaminnya, takarannya itu segimana. Untuk itu pertama yang kita harus butuhkan itu tempat. Untuk mau pakai baskom ataupun pakai tempat apa juga bisa lah. Di sini kita butuhkan tempat, yang pertama tempat untuk media wadah apa aja. Ini kebetulan ada wadah kayak gini yang nggak kepake, ya saya pakai. Nah, untuk media pakannya itu apa sih ini? Ada yang udah tahu? Ya bener, pur ayam. Jah, katanya si abang pakannya udah pakai pakan ayam lagi. Ya memang kebetulan di sini saya banyak menggunakan obat ataupun pakan dari ayam sih sebenarnya, termasuk irit, dan bisa untuk mengobati, kenapa enggak ya. Ini kan cuman medianya, dibeli setengah kilo bisa kepake beberapa minggu. Pur ayam kawan, aduh udah pakai pur ayam. Untuk yang ingin merangsang telur dan yang baru branding, pertama yang dibutuhkan pur ayam dengan harga 5.000 di kios sudah cukup banyak. 6.000 setengah kilo biasanya. Dan ini kalsium bisa dibeli di apotek. Kalau yang ingin cara saya, kalau misalkan nggak pengen pakai kalsium kayak gini, bisa pakai tulang sotong. Tulang sotong diserut, serbukan, masukkan ke sini. Kebetulan saya ingin sekarang memperlihatkan dulu ini ya. Nanti kalau misalkan yang pengen cari itu obat di apotek itu obat apa, bilang aja kalsium, pasti kasih. Paling juga vitamin ibu hamil biasanya ya. Kalau ibu hamil kan obat-obatannya nggak, dosisnya itu nggak tinggi. Nah ini kan sepotong nih. Kalau misalkan yang utuh ini, yang utuh itu seperti ini utuh, ini sepotong. Kita pakainya sepotong, jangan yang utuh. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di apotek, wah segini kepake setahun kali. Kalau yang ternakannya dikit, kalau yang banyak sih yang murah sih, nggak banyak, nggak mahal juga. Kalau saya sih nggak pakai obat-obatan yang mahal. Ini kita bubukan ya, masukkan, dan tidak lupa rangsang telur yang tadi kawan, eng stimulan. Nah untuk dosis steroidnya sebenarnya ini dicampur ke air minum bisa. Kalau ke air minum kan jadi takutnya kita lupa. Ataupun kita teledor mengganti pakan, jatuh, mengganti pakannya, mengganti airnya, nantinya malah jadi penyakit.
Kalau obat-obatan kimiawi kan kalau misalkan udah kena sinar matahari jadi jelek ya. Tuh. Gak usah terlalu banyak, sedikit aja. Segini kepake 80 tahun. Itu cemilan saya bunyi terus. Nah, sesudah itu campur air sedikit saja. Campur air, larutkan obat tadi. Sampai benar-benar larut. Aduh. Nah, jika udah larut, pakan ayamnya ini kita pakai seperlunya, secukupnya, biar irit. Pasti nih teman-teman masih banyak ada yang bertanya-tanya. Saya nggak bakalan dulu kelihatan caranya gimana, cara ngasihnya. Buat si ini larut, bener-bener larut, dan si pur ayam ini bener-bener ini ya, mengembang. Karena kalau pur kena air itu cepat ngembang, makanya ayam makan pur cepat gede. Kalau orang kasih pur nggak tahu, saya belum ada yang coba juga soalnya. Bagus dia tuh, kalau misalkan kasih ke nenek-nenek kayaknya bakal gede badannya. Ya jangan serius-serius amat lah ya. Kalau saya terlalu serius, nanti yang nonton video saya ini malah ngantuk jadinya. Ya nanti sampai dirasa udah cukup aja. Nah, udah bisa pakai mancing nih, kayak pelet ikan. Baunya sih tetap bau pur. Kalau yang bau asam itu orang baru bangun tidur. Nah, kayak gini ya. Ada yang mau nggak nih? Tuh. Kalau udah kayak gini, teman-teman kan kalau misalkan yang branding pasti pakai pakannya full EF. Kalau full EF itu ya kayak ulat tongkong, ulat kandang, jangkrik. Jadi ini itu dikasihkan ke EF yang kita mau kasih ke burung. Misalkan ke ulat Hongkong. Ulat Hongkong kalau misalkan udah dikasih air gini, kalau pur kering kayak gini tuh panas. Kebanyakan si ulat kandang juga, ulat kandang cepat mati. Kalau ulat kandang kan yang paling rentan ya. Kalau udah dikasih air kayak gini, dia bisa menyerap airnya di sini, bisa sebagai media minum juga mungkin. Nah, biar teman-teman tahu nih, saya perlihatkan sewaktu saya ngasih ke pakan ke ininya, EF-nya.
Nih ulet kandangnya. Aduh agak berisik. Lagi ini ngisi air kamar mandi. Ulet kandang. Ini yang tadi kita racik. Cukup taburin aja. Ini dalam waktu semalam itu udah habis. Jadi ulet kandang ini udah penuh dengan vitamin dan nutrisi. Gak bakalan mati kok keepnya, saya jamin. Kalau ada ulet ongkong bisa kasih pakan ke ulet ongkong pakai ini. Nah, kalau ini dia galon ajaib nih. Isinya bukan air tapi jangkrik. Kasih lagi. Jadi dari segi E-nya itu udah memenuhi ya vitaminnya. Jadi si burung juga pas makan itu dia nggak sembarangan makan juga. Sambil dia kalau misalkan pas dia makan itu dia sekalian makan vitaminnya di situ ada. Makanya saya bilang tadi itu jangan takut kelebihan, karena jangkrik juga nggak bakalan lah makan berlebihan, nanti perutnya meledak kalau terlalu banyak. Tuh kan lihat dimakan kan, ya emang dari peternak yang disana kasih pur sih. Nah kalau untuk yang punya cindilan bisa juga pakai metode ini. Gimana ya, mungkin obatnya diganti. Obatnya diganti itu kalau misalkan kalsium tetap kasih, dan untuk yang diganti itu pakai pitacik. Oh ya, jadi di sini saya kebanyakan iklan sih sebenarnya, iklan obat-obatan ayam ya. Jadi kayak ini promosi ya, tapi untuk membantu teman-teman gak apa-apa lah, promosi gratis juga.